ada orang yang lalai bahwa dalam usahanya itu dia seringkali terjebak di dalam kebohongan hidup. Yang dimaksudkan di sini adalah ada orang dengan status sosial yang ada pada dirinya dan kemudian mengabaikan orang lain dan menganggap dirinya lah yang paling benar, dan kemudian dengan segala dengan status sosial itu kemudian bisa membuat orang lain tidak berdaya. Padahal bukan itu yang dimaksudkan dalam agama, bahwa kalaupun orang itu dihormati karena atas status sosialnya, tidaklah kemudian orang itu menggeser dirinya berada pada atas surga. Karena apapun kata nanti orang-orang itu dihormati lalu kemudian ada keangkuhan di dalam jiwanya, yang diingatkan Nabi apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Dia itu pertama di surga di sisi atau al-khair dan atina anta taqarrub, meskipun itu sebesar biji zarah. Ada cerita bagi Sanusi Baco waktu beliau mengajar kami di pendidikan tata ulama di Makassar. Saya tanya, bagaimana membedakan antara orang yang angkuh dan sombong dalam hidup ini dengan orang tawadu? Apa jawaban dari kita? Orang yang tawadu adalah bersikap kurang dari semestinya. Orang yang angkuh adalah bersikap lebih dari semestinya. Saya ulangi, orang yang tawadu adalah orang yang bersikap kurang dari semestinya, dan orang yang sombong adalah bersikap lebih dari semestinya. Konkretnya misalnya di suatu acara ada kursi disiapkan, kursi nomor 1, kursi nomor 2, kursi nomor 3. Seharusnya kursi kita ada di nomor 1, tapi kita adalah orang tawadu, maka kita duduk di kursi nomor 3. Ada orang yang kursinya nomor 3, tapi dia duduk di kursi nomor 1. Maka lebih baik kita diarahkan dari belakang menuju ke depan daripada dari depan menuju ke belakang. Itu artinya apa? Bahwa orang-orang dalam hidup ini mengerti posisi sosialnya dalam hal apa, maka dia tidak mungkin di dalam jiwanya ada gadu. Kenapa? Karena pesan moral disampaikan oleh Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak bisa masuk orang itu dalam surga apabila di dalam jiwanya ada keangkuhan. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Isma'u wa ansitu la'allakum turhamun, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama merawat keimanan yang kita miliki sebagai amanah terbesar dari Allah, dan juga sekaligus sebagai kenikmatan yang tertinggi di dalam kehidupan ini. Iman inilah yang menerangi langkah dan kehidupan setiap orang. Dengan iman kita bisa mengenali kebaikan dan memisahkan kebaikan dan yang tidak baik. Yang kedua, mari kita juga bersama-sama menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang sampai saat ini dan hingga yaumul akhir menjadi ikutan yang terbaik, sebagai teladan bagi manusia yang berusaha mengikuti jejak beliau. Karena itu kita diharapkan, pertama, memperbanyak shalawat kepada Nabi. Itu juga diajarkan oleh Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, mari kita merawat hubungan Nabi dengan cara menelaah dan sekaligus mempelajari dengan baik
itu sudah dituliskan oleh para ulama kita, terutama ulama-ulama hadis yang tertuang di dalam kitab-kitab hadis. Seluruhnya tentu kita berusaha untuk mempelajarinya, karena hanya dengan mempelajarinya kita bisa mengenali apa yang sudah pernah disampaikan Nabi, sehingga kita bisa mengikuti pola yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga, mari kita bersama-sama untuk tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah, sebagaimana juga Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Wa anna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakin aktsara nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan banyak kebaikan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak pandai berterima kasih. Demikian pesan Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan kita ini berusaha insyaallah membawa diri kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tindakan, dan bahkan dalam kondisi yang disebutkan al-ahwal, yaitu keadaan pribadi kita di mana dan kapan saja. Sidang Jumat dimuliakan Allah, izinkan saya pada Jumat ini untuk membawakan khutbah yang saya beri judul adalah kebermanaan hidup. Setiap dari kita, setiap dari orang yang hidup di belahan bumi manapun di dunia ini pasti berusaha memberikan makna pada hidupnya, termasuk kita. Beragam cara yang dilakukan oleh manusia supaya hidupnya bermakna. Kita di dalam aktivitas sehari-hari, kesibukan kita menghabiskan waktu, mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, itu tidak lain berusaha memberikan makna dalam hidup ini. Kalau kita cermati kehidupan ini, misalnya ada saudara kita menyibukkan dirinya memberi makna hidupnya melalui harta benda. Asumsinya adalah kalau banyak harta, orang menghormati dan banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan kalau kita perhatikan, ada orang-orang tertentu di dalam hidup kita ini, ritme waktunya itu habis hanya mengejar harta benda. Bahkan seringkali terabaikan perintah-perintah Allah. Ibadah sholat misalnya agak kurang menjadi perhatian, karena fokusnya adalah menata kehidupan di melalui harta benda. Tentu ini tidaklah keliru, tetapi memperhatikan situasi yang terjadi, ternyata ada saudara kita yang tergelincir jauh dari ini, karena fokus pada keduniaannya, lalu kemudian dia terjerembab di dalam kehidupan ini tanpa memperhitungkan masa depannya di akhirat. Tetapi pada faktanya juga kita memperhatikan ada orang yang banyak hartanya, lalu kemudian dia sukses membangun kepribadian dirinya, memberikan makna hidupnya dengan cara apa? Melalui harta bendanya dia bisa memberikan bantuan kepada orang banyak, bisa berkontribusi terhadap kehidupan kemanusiaan, bahkan di dalam keagamaan juga banyak terlibat. Oleh karena itu, yang dipesankan di dalam agama kita adalah sesuai dengan doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi poinnya di sini adalah kesibukan apapun yang terkait dengan usaha membenahi dan memaknai kehidupan kita ini, itu tidak bisa melalaikan kita dengan kehidupan yang akan datang. Dalam hal ini adalah kehidupan yang kekal dan abadi terkait dengan urusan akhirat kita. Poin yang kedua, ada juga ternyata saudara kita yang berusaha memperbaiki status sosialnya dengan mengejar misalnya pangkat di mana dia kerja, atau apa saja yang menjadi pendorong untuk menjadikan status sosial itu menjadi baik, menjadi terhormat dan dihargai di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ada menjadi catatan penting di sini adalah ada orang yang lalai bahwa dalam usahanya itu dia seringkali terjebak di dalam kebohongan-kebohongan hidup. Yang dimaksudkan di sini adalah ada orang dengan status sosial yang ada pada dirinya, lalu kemudian mengabaikan orang lain dan menganggap dirinya lah yang paling benar, dan kemudian dengan segala dengan status sosial itu lalu kemudian bisa membuat orang lain tidak berdaya. Padahal bukan itu yang dimaksudkan di dalam agama, bahwa kalaupun orang itu dihormati karena status sosialnya, tidaklah
sisi atau angker dan atina angka takabur, meskipun itu sebesar biji zarah. Ini diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita banyak situasi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Orang-orang tertentu yang tidak dekat dengan agama, status sosial itu kemudian membawa dirinya pada posisi itu. Andai Buddha bagi Samsi Baju, waktu beliau mengajar kami di pendidikan Badar Ulama di Makassar, saya tanya, bagaimana membedakan antara orang yang angkuh dan sombong dalam hidup ini dengan orang tawadu? Apa jawaban dari kita? Orang yang tawadu adalah bersikap kurang dari semestinya. Orang yang angkuh adalah bersikap lebih dari semestinya. Saya ulangi, orang yang tawadu adalah orang yang bersikap kurang dari semestinya, dan orang yang sombong adalah bersikap lebih dari semestinya. Konkretnya, misalnya di suatu acara ada kursi disiapkan, kursi nomor 1, kursi nomor 2, kursi nomor 3. Seharusnya kursi kita ada di nomor 1, tapi kita adalah orang tawadu, maka kita duduk di kursi nomor 3. Ada orang yang kursinya nomor 3, tapi dia duduk di kursi nomor 1. Maka lebih baik kita diarahkan dari belakang menuju ke depan daripada dari depan menuju ke belakang. Itu artinya apa? Bahwa orang-orang dalam hidup ini mengerti posisi sosialnya dalam hal apa, maka dia tidak mungkin di dalam jiwanya ada keadilan. Kenapa? Karena pesan Quran disampaikan oleh Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak bisa masuk orang itu dalam surga apabila di dalam jiwanya ada keangkuhan, sekalipun itu sebesar biji zarah. Yang ketiga, juga ada orang yang bisa menyibukkan diri di dalam hidup ini, berusaha memperbaiki hidupnya dengan melalui ibadah yang terbaik. Kita lihat ada orang-orang yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Di belahan bumi ini kalau kita buka riwayat-riwayat orang-orang saleh, sejarah-sejarah ulama-ulama dulu, sejarah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, ibadah sholat tengah malamnya itu mencapai sampai 100 rakaat. Bahkan ada sahabat mencapai 300 rakaat. Salawatnya kepada Nabi minimal 1000 satu hari. Di malamnya jauh tempat tidurnya dengan punggunya, karena dia selalu terjaga karena berzikir kepada Allah. Orang-orang seperti ini tentu menjadi layak untuk kita jadikan sebagai teladan. Di tengah kehidupan seperti saat ini, kita membutuhkan nuansa spiritualitas di dalam rangka untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah cuma menggunakan Allah. Poin-poin yang saya ungkap ini hanya bahagian kecil yang merupakan potret dari kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa temukan di mana saja. Lalu kemudian pertanyaannya, apa semua rangkaian ini diungkapkan dalam khutbah? Saya ingin menggarisbawahi, jangan sampai tidak cuma dimuliakan Allah di tengah usaha kita memberi makna hidup, tetapi kita lupa pada satu hal. Apa itu? Perhatikan tadi ayat Allah yang saya bacakan, kita selalu baca di dalam sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sholatku, wa nusuki, usahaku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku hanya satu orientasinya, lillahi rabbil alamin, hanya mengarah kepada satu, yaitu kepada Allah. Karena itu usaha kita memberi makna hidup. Kalau kita kaya, jangan menutup mata hati kita dan jangan menutup keran kebaikan dari tangan kita, karena itulah jalan kebaikan bagi manusia. Dan juga ketika kita menyibukkan diri memperbaiki status sosial sebagai usaha agar orang lain juga tidak meremehkan kita, ya diingatkan Nabi, jangan pernah kita lalai dari sini, yaitu dengan hidup kita kemudian ada kecokangan, ada ketakaburan di dalam hidup. Dan kalau kita berusaha memaknai hidup dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah, maka satu intinya yaitu semuanya terarah pada satu titik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya di penghujung khutbah ini, izinkan saya mengutipkan kembali ayat pertama yang saya bacakan di awal khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian memelihara diri kalian. La yaqurukum man dhalla idza tadaitum, kamu tidak bisa disesatkan oleh orang-orang yang berusaha menyesatkan diri apabila engkau dalam memperoleh petunjuk dari Allah. Di ujung ayat ini dikunci oleh Allah, ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah kita kemudian semua dikembalikan. Fa yanaqu
Sidang Jumat dimuliakan oleh Allah. Saya ingin menutup khutbah ini dengan mengutip satu pernyataan ulama kita. Semoga ini menjadi perhatian dan juga menjadi tuntunan kita di dalam berkarya memberi makna di dalam kehidupan ini. If'alul khaira mahma istaswartahu wa la tadri ayya hasanatin yudhilkal jannah. Kerjakanlah kebaikan meskipun engkau menilai kebaikan itu kecil, karena tidak ada orang yang tahu kebaikan apa yang memasukkan diri ke dalam surga. Selain kalimat ini, if'alul khaira, tapi kau ingin dicengi mahma istaswartahu, namun menurut kata ia dicengi memicu, wa la tadri ayya hasanatin yudhilkal jannah.